Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, patut kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang dikaruniakan kepada kita sekalian, sehingga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, yang dibuktikan bahwa kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan serangkaian amal ibadat Jum'ah, pertanda secara jasmani kita sehat. Sehat rohani kita bisa memilah, sekaligus memilih mana yang harus kita dahulukan dalam satu waktu yang mungkin kita juga punya kepentingan, tetapi kita memilih saat ini meluangkan waktu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sebagian perintahnya untuk beribadah, yaitu melaksanakan ibadah Jum'ah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meneladani kita sekalian, sehingga kita menjadi orang yang baik. Kita bisa mengetahui sekaligus bisa mengamalkan ajaran Allah yang namanya Al-Islam dengan baik dan benar. Mudah-mudahan dengan kita meneladani apa yang telah dicontohkan, yang disunahkan Rasulullah, kita bisa melaksanakan dengan sebagus-bagusnya, dan tentunya apa yang menjadi keinginan kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara sekalian jamaah rahimakumullah, kalau kita mau kembali menteladani apa yang digariskan oleh Allah lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah apa yang kita dambakan akan dikabulkan oleh Allah, akan tercapai. Kalau kita menteladani apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kejayaan Islam sebagaimana di masa Rasulullah itu akan tercapai manakala kita benar-benar mengikuti keteladanan sekaligus mengamalkan apa yang diteladankan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah hanya sekitar 23 tahun, tetapi Islam sudah sampai ke seluruh penjuru dunia. Mengapa hal itu terjadi? Karena Rasulullah SAW telah melaksanakan dengan sebagus-bagusnya ajaran-ajaran Allah dengan baik, yang juga dicontohkan lewat keteladanan yang diberikan olehnya kepada umat sekitar itu adalah, Bapak
dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Oleh karena itu, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkaulah benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita contoh dan kita utamakan adalah utamanya di dalam hal untuk berakhlak. Akhlak itu sangat penting Bapak dan saudara-saudara. Dan akhlak itulah yang saat ini boleh kita katakan kalau toh tidak krisis, tetapi amat kurang dicontohkan oleh orang-orang yang barangkali kita anggap figur-figur kita. Tidak menggambarkan akhlak yang bagus seperti yang digambarkan, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang terbaik dibandingkan dengan seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi ini. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kalau pernah kita baca dalam bacaan-bacaan kita, Michael Hart dari orang Amerika, astronot, sudah sekian tahun yang lalu telah menyampaikan, telah membuat ranking manusia terbaik, manusia yang terpengaruh, yang paling berpengaruh di dunia ini. Dari 100 orang itu, satu diantaranya yang paling utama, yang nomor satu adalah Muhammad Rasulullah SAW. Padahal beliau adalah bukan orang Islam, beliau orang Nasrani saat itu. Tetapi mengatakan bahwa Muhammad adalah termasuk ranking satu, orang yang pertama kali, orang yang paling awal, yang nomor satu untuk bisa mempengaruhi manusia yang ada di muka bumi ini. Karena itulah Bapak dan saudara sekalian yang berbahagia, kepemimpinan Rasulullah, keteladanan Rasulullah tidak hanya diakui oleh orang Islam, tetapi orang lain pun telah mengakui akan keteladanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, bagaimana keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal untuk berakhlak? Satu diantaranya kesabarannya melebihi kesabaran Nabi yang kita anggap, yang kita yakini yang paling sabar, yaitu Nabi Ayub. Rasulullah SAW itu sangat sabar. Dalam menghadapi apapun juga sabar. Baik menghadapi tantangan maupun yang lainnya. Ketawaduannya, beliau juga tawaduk di atas manusia yang paling tawaduk. Sebagai suami, Rasulullah SAW adalah suami yang paling teladan. Dalam satu contoh untuk membentuk rumah tangganya, dalam menteladani rumah tangganya, dalam membina rumah tangga anak dan istrinya. Satu ketika Bapak dan saudara sekalian berbahagia, Nabi Muhammad Rasulullah SAW tidak mentang-mentang sebagai seorang kepala keluarga. Tapi satu ketika Rasulullah SAW berdakwah dan pulangnya terlalu larut malam, Siti Aisyah istrinya ternyata sudah ngantuk dan tidur, lalu mengetuk pintu, ternyata tidak dibukakan karena mungkin terlalu lelah. Maka Rasulullah SAW rela untuk tidur di bawah jendela, di luar rumah, di terasnya. Itu maknanya apa? Bahwa tidak semata-mata hanya karena kuasa kemudian melakukan segala sesuatu apa yang ia inginkan, tidak. Tetapi juga tetap memperhatikan apa yang menjadi kekuatan dan kemampuan apa yang dikuasainya. Bapak, saudara-saudara, para jamaah rahimakumullah, demikian pula keteladanan beliau tampak dalam kepemimpinannya yang terwujud dalam 4 sifat yang barangkali sudah kita kenal itu, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatolah. Siddiq adalah jujur. Rasulullah SAW sebagai pemimpin, kejujurannya tidak perlu diragukan lagi. Sebagai pemimpin, semua apa yang menyampaikan apa yang benar dan tidak pernah menyampaikan sedikit pun yang tidak benar. Tidak pernah menyampaikan berita yang bersifat bohong. Orang sekarang yang bersifat hoak. Tidak pernah melakukan sesuatu yang sekiranya itu tidak benar, tetapi yang disampaikan selalu dalam hal kebenaran. Tidak pernah ngibuli umat, tidak pernah ngibuli rakyat atau apa yang dipimpinnya, tetapi selalu jujur apa yang dikatakan. Baik menyampaikan dakwahnya kepada manusia, kepada orang-orang banyak, kepada umat, termasuk juga dalam hal sebagai cara kepemimpinannya, maka hak-haknya juga akan disampaikan. Bapak, saudara-saudara, para jamaah rahimakumullah, demikian pula yang namanya amanah.
Rasulullah SAW sangat dapat bisa kita percaya. Kepemimpinannya akuntabel, transparan. Apapun yang ia lakukan atau yang beliau lakukan sesuai dengan aturan dan tuntunan tentunya yang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Semua yang dilakukan mesti bisa dilihat oleh orang banyak dan bisa dipertanggungjawabkan. Bapak, saudara-saudara, para jamaah rahimakumullah. Karena seorang pemimpin, kalau hal yang semacam ini sangat diperlukan supaya orang yang kita pimpin itu bisa menerima dan percaya dengan kepemimpinan kita. Ini yang perlu kita contoh. Demikian pula yang namanya tabligh, menyampaikan apa yang menjadi kewajibannya, baik itu wahyu Allah. Hal yang terpenting adalah hak-hak umat, hak-hak rakyat itu disampaikan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena memang kewajiban adalah untuk menyampaikan sesuatu, maka apapun yang menjadi hak umat itu disampaikan. Apapun yang menjadi hak apa yang dipimpin, orang-orang yang dipimpin itu disampaikan dengan baik. Demikian pula Bapak, saudara-saudara jamaah rahimakumullah, yang namanya fatonah, cerdas di dalam menjalankan kepemimpinannya. Satu ketika Bapak dan saudara sekalian berbahagia karena kecerdasan beliau. Ada sebuah sejarah, ada sebuah kisah yang namanya Mu'ad bin Jabal mau ditugaskan untuk menjadi seorang gubernur di suatu tempat. Lalu Mu'ad bin Jabal itu ditanya terlebih dahulu, "Hai Mu'ad, tentunya karena tempat baru nanti akan banyak masalah yang engkau hadapi. Apalagi yang engkau hadapi bukan orang Islam, karena saat itu masih awal-awal yang namanya menyebarkan dakwah. Apa yang akan kamu lakukan, apa yang kamu gunakan untuk memberikan keputusan, untuk membimbing umat dan rakyat yang engkau pimpin?" Mu'ad bin Jabal mengatakan, yaitu ayat Allah, Al-Quranul Karim dari Allah. Benar. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, apa yang harus lakukan? Tentunya dari sunnah Rasulullah. Kalau dalam sunnah itu tidak ada, karena masalahnya bermacam-macam. Apa kata Mu'ad bin Jabal? Dengan akal pikiran saya. Benar engkau. Maknanya Bapak dan saudara sekalian, kecerdasan itu sangat diperlukan. Kita sebagai umat perlu cerdas, sebagai orang Islam harus cerdas dalam menanggapi apapun yang ada di depan kita. Kita tidak boleh hanya ikut-ikutan, tapi juga ikut selama kita menggunakan kecerdasan kita. Tentu keikutan kita itu ada alasan dan ada dalil yang perlu kita sampaikan. Karena itulah Bapak dan saudara-saudara yang sekalian yang berbahagia, dalam ayat yang lain surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh dalam diri Rasulullah itu ada keteladanan yang sangat baik, dan siapa yang ingin mendapatkan imbalan, mendapatkan kemuliaan, ingin mendapatkan sesuatu yang baik di hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah, banyak-banyaklah ingat akan aturan Allah, banyak-banyaklah akan ingat akan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak dan saudara-saudara sekalian jamaah rahimakumullah. Berikutnya adalah bahwa Rasulullah SAW di dalam menjalankan kepemimpinannya dalam menteladani umat manusia yang tentunya kita juga perlu untuk menteladaninya. Nah, dalam implementasi kita, maka kita sebagai umat Islam tidak boleh membatasi diri kita sendiri. Tapi bagaimana apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu juga kita lakukan terhadap semua orang yang ada. Bapak, saudara-saudara, para jamaah rahimakumullah. Kalau dalam sejarah Nabi juga pernah menyampaikan, Nabi ada dalam riwayat pernah kita dengarkan. Suatu ketika Bapak dan saudara sekalian yang berbahagia, Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat. Ternyata ada jenazah lewat. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah SAW berdiri. Karena itu maka para sahabat pun juga ikut berdiri. Begitu selesai jenazah lewat, maka sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, itu tadi jenazah orang Yahudi. Kenapa engkau berdiri?" Maka Rasulullah menjawab, "Kita sesama manusia perlu saling menghormati dan menghargai." Maknanya Bapak dan saudara sekalian yang berbahagia, apapun kebaikan yang ada dalam Islam yang diteladankan oleh Rasulullah SAW tidak hanya untuk kita
sendiri, tapi juga perlu kita sebarkan kepada yang lainnya, sehingga yang lainnya juga akan terpengaruh untuk kebaikan-kebaikan dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, baik lewat Al-Qur'an maupun lewat sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saudara-saudara, para jamaah yang berbahagia, demikian pula perkataan Rasulullah selalu membawa rahmatan lil alamin. Belum pernah kita dengar dalam riwayat Nabi itu mengolok-olok orang. Belum pernah kita dengar ada riwayat bahwa Nabi itu selalu mencaci orang lain. Belum pernah kita dengar. Artinya apa? Bahwa semua ucapan Rasulullah itu pasti membawa kemaslahatan. Baik kemaslahatan untuk umat Islam sendiri maupun untuk kemaslahatan umat lain. Maknanya bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW memang rahmatan lil alamin, untuk menjadikan rahmat seluruh alam semesta ini. Bapak, saudara-saudara, para jamaah Jumat rahimakumullah, dengan sifat-sifat yang saya sebutkan tadi di atas, maka tentunya kita dapat Rasulullah SAW dapat mewujudkan tindakan-tindakan yang baik. Salah satu di antaranya, Bapak dan saudara-saudara, Nabi itu gigih di dalam mendakwakan Islam. Seperti ayat yang saya bacakan tadi, bahwa Nabi SAW itu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar. Di dalam mendakwakan Islam gigih sekali. Tantangan dan rintangan tidak menggoyahkan iman. Iming-iming tentang duniawi, iming-iming tentang mal atau materi tidak menjadikan putusnya dakwah. Demikian pula cacian-cacian yang sedemikian rupa pada masa itu yang pernah kita baca dan kita dengarkan tidak menggoyahkan sama sekali. Sehingga tumbuh masyarakat dengan mindset hidup adalah untuk kebahagiaan akhirat, bukan hanya untuk dunia saja. Hidup adalah untuk kebahagiaan akhirat, bukan hanya kebahagiaan dunia saja. Maknanya bahwa hidup dunia perlu juga bahagia, tetapi jangan melupakan akan kebahagiaan akhirat. Bapak, saudara-saudara, para jamaah rahimakumullah, untuk itu marilah kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang selalu meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, dengan apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dapat mewujudkan generasi yang khairul ummah. Generasi yang baik, generasi yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, serta mendidiknya tentunya dengan tauhid. Dan mereka ini termasuk juga as-sabiqunal awwalun. Itu adalah termasuk generasi yang khairul ummah. Generasi yang khairul ummah kalau kita lihat di dalam Al-Quran, salah satu di antaranya Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekalian adalah sebaik-baik umat, khairu umat. Umat yang terbaik, umat yang baik menurut Allah, satu di antaranya adalah umat yang tidak diam, selalu bergerak untuk tanha 'anil fahsya wal munkar. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Generasi yang khairu umat, satu di antaranya cirinya adalah selalu mengajak manusia untuk keluar dari yang tidak bagus, tetapi juga mengajak untuk berbuat kebaikan. Sehingga antara amar ma'ruf dan nahi mungkar ini tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Oleh karena itulah Bapak dan saudara sekalian berbahagia, marilah kita berusaha untuk menjadi hamba Allah, untuk menjadi umat Rasulullah SAW yang selalu bergerak dakwah untuk mengajak berbuat baik, tapi juga tidak lupa untuk bagaimana kita bisa mencegah kemungkaran. Berbuat baik saja tanpa kita cegah kemungkaran, tidak nutup kemungkinan kebaikan yang sudah tertanam dengan bagus itu akan dirusak oleh orang-orang yang suka berbuat mungkar. Kebaikan yang sudah kita bangun dengan sebagus-bagusnya tidak nutup kemungkinan kalau kemungkaran itu tetap berjalan, maka kebaikan itu akan dirusak oleh kemungkaran tadi. Tetapi kalau kita seimbang antara amar ma'ruf dan nahi mungkar, insya Allah itu akan baik dan itu yang akan terjadi dengan sebagus-bagusnya. Bapak, saudara-saudara, para jamaah yang berbahagia,
Generasi yang dimaksud adalah generasi yang menyiapkan diri sebagai penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para as-sabiqun awalun sampai dengan para sahabat khulafaur rasyidin, tabi'in dan seterusnya, itu adalah termasuk generasi-generasi yang hasil dibangun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Islam jaya di mana-mana. Itulah Bapak dan Saudara sekalian berbahagia. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti jejak Rasulullah, dengan kita menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik Nabi Muhammad sebagai anggota masyarakat, Nabi Muhammad sebagai suami, Nabi Muhammad sebagai pemimpin, Nabi Muhammad sebagai pedagang, dan apapun yang dilakukan yang telah dialami oleh Rasulullah SAW, kita berusaha untuk meneladani dengan bagus. Dengan begitu insya Allah akan terbangun yang namanya masyarakat yang meninggikan nilai-nilai Islam. Masyarakat yang akan tumbuh dengan nilai-nilai Islam, sehingga rumah tangganya bernilai Islam, pola ekonominya bernilai Islam, bisnisnya bernilai Islam, politiknya bernilai Islam, kepemimpinannya bernilai Islam. Jadi anggota wakil kita juga semuanya berlandaskan atas dasar-dasar Islam. Mengapa? Karena sudah terbangun dengan bagus mengikuti apa yang telah diteladankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah untuk dapat menteladani semua perilaku kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di khutbah yang kedua marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kita jasmani rohani, memberikan kesehatan kita jasmani rohani, dan kita mampu untuk menjadi hamba-hamba Allah yang menteladani apa yang telah diteladankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.